Halo kawan-kawan, sekarang kita mau lihat bagaimana cara ternak jangkrik untuk pemula. Nah, sebenarnya ilmu ternak jangkrik itu sangat mudah kawan. Nggak perlu biaya banyak, nggak perlu ilmu yang sedemikian rupa ribet, itu nggak perlu. Ternak jangkrik itu sangat mudah, yang penting itu niatnya. Nah, kali ini kita akan mereview bagaimana cara ternak jangkrik dari awal. Nah, ini jangkrik usia 1 minggu kawan. Nah, jangkrik usia 1 minggu itu seperti ini kawan. Ini jangkrik usia 1 minggu. Nah, jika kawan mau ternak jangkrik, ya harus kalian siapkan itu medianya, bisa tempat telur ini egg tray, ataupun juga bisa menggunakan daun pisang kering kawan. Kalau di tempat kalian banyak daun pisang kering, mending kalian pakai daun pisang kering saja. Di samping hemat biayanya, juga gampang itu dicari. Nah, untuk awal setelah telur menetas, ini sebaiknya penataan egg tray ini nggak usah banyak-banyak kawan. Nah, ini cukup sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan jangkrik yang hasil kecil pada nggak mau naik, dia akan di bawah terus dan dia nggak makan. Kalau jangkrik nggak makan, nanti ujung-ujungnya besarnya lambat dan besarnya besar kecil, nanti nggak rata itu ukurannya kawan. Nah, ini nih penataan egg tray ini cukup segini saja kawan, nggak usah banyak-banyak tuh. Ini kan sedikit. Nah, nanti apabila jangkrik sudah berusia 2 minggu atau 12 hari, nah kalian bisa tambahkan nanti penataan egg tray-nya. Kalau untuk awal-awal segini saja sudah cukup kawan. Ini jangkriknya segini-gini itu. Penataan egg tray seperti ini bisa 2 minggu atau 2 minggu lebih, nanti bisa ditambahkan 1 baris lagi, nggak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu, usia jangkriknya semakin besar, ini kalian tambahkan kak teman-teman, tambahkan egg tray-nya, ditambahin tingginya juga, ditambahin jumlah pakannya juga harus ditambahin. Nah, ini kalau baru netas juga tetap harus dikasih makan. Kasih makannya itu fur yang sudah dihaluskan kawan, fur yang sudah dihaluskan. Nanti kalian ditebar saja ini. Nah, ini seperti ini. Ini fur yang sudah dihaluskan, lalu ditebarkan merata ini, biar jangkriknya pun makannya juga rata, semuanya kebagian makanan kawan. Nah, sebelum teman-teman meletakkan telur yang sudah menetas itu, kalian sudah tata dulu ini tempatnya seperti ini. Nah, medianya sudah ditata dulu di dalam kotak. Setelah sudah ditata, kalian kasih ketepok pisang kawan. Ini ketepok pisang ini seperti ini. Nah, kasihkan dulu, tata dulu ketepok pisang, lalu taburkan fur, baru kalian tebar telurnya kawan. Ini ketepok pisang ini kalau sudah kering itu harus kalian ganti ya kawan ya, jangan sampai telat. Apabila telat nanti jangkriknya mati kawan. Ini jangkrik usia umur segini ini sangat-sangat rawan mati ini kawan.
Nah, ini lebih bagus lagi kalau umur jangkrik segini itu bisa dikasihkan daun singkong, bisa pepaya muda itu diiris kecil-kecil, atau sawi, kangkung itu bisa, itu sangat bagus ini untuk jangkrik usia 1 minggu 2 minggu itu sangat bagus. Nah ini kalau jangkrik-jangkrik usia 1 minggu itu jangan sampai telat pelepah pisangnya kawan ya, atau di sini namanya gedebok. Jangan sampai telat. Kalau sampai telat itu jangkriknya sangat riskan mati kawan. Ini jangkrik usia 2 minggu, penataannya seperti ini ya kawan-kawan ya. Penataan eksternya seperti ini, cara mengasih makannya juga sudah saya jelaskan, furnya dihaluskan. Nanti seiring berjalannya waktu, ukuran jangkrik sudah semakin besar, kalian bisa tambahkan tumpukan eksternya kawan. Nah kalau yang ini usia 2 minggu ini kawan nih. Ini untuk jangkrik usia 2 minggu seperti ini. Ini sudah lumayan banyak ini kawan. Nah kalau yang ini saya menggunakan medianya itu daun pisang kering. Nah ini kalau sudah usia umur 2 minggu itu makannya sudah mantep ini kawan. Tuh. Oh, itu jangkrik semua itu situ kawan. Ini saya tebar telur 3 ons. Untuk satu box satu ukuran triplek ini saya gunakan dan saya taburkan itu telur 3 ons. Nah, ini umur 1 minggu dan ini umurnya 2 minggu. Nah, setelah umur 2 minggu kalian tambahkan medianya yang tinggi, lalu pakannya juga harus banyak. Tempat pakan itu harus banyak kawan, jangan sedikit. Nanti kalau sedikit tuh jangkriknya pada enggak kebagian makanan, nanti sangat berpengaruh pada hasil panennya, itu sangat berpengaruh. Nah ini jangkrik yang sudah dipanen, ini untuk persiapan indukan ini kawan. Nah ini jangkrik sudah panen ini seperti ini kawan. Ini usia jangkrik siap panen itu sekitar 30 atau 32 hari itu sudah siap panen kawan. Nah ini usia jangkrik sekitar 25 harian ini kawan, bawah ini. Ini box saya ini karena keterbatasan tempat, box saya bikin tingkat seperti ini kawan. Ini menghemat tempat dan menghemat lokasi juga. Ini umur jangkrik yang di bawah ini umur 25 hari. Nah ini untuk penataannya sudah tinggi kawan. Ini besok 3 harian lagi sudah saya tinggikan lagi nih. Semakin banyak medianya semakin bagus untuk pertumbuhan jangkrik kawan. Nah ini jangkrik usia 25 hari kawan. Nah, jangan ragu-ragu, kalian itu jangan ragu-ragu untuk mengasih tempat pakan yang banyak, itu jangan ragu-ragu. Semakin banyak semakin bagus kawan, dan pertumbuhan jangkrik itu semakin cepat kalau tempat makannya banyak, pakannya ada terus. Ini untuk pertumbuhan jangkrik sangat bagus dan sangat cepat. Nah ini 25 hari ini kawan. Ini satu box ini bisa saya kasih tempat pakan itu ada 8 sampai 10. Nah, coba kita lihat yang atas kawan. Wah, ini yang atas kawan. Ini jangkrik umur 21 hari ini kawan. Ini adiknya yang tadi di bawah. Nah ini tuh, ini jangkrik usia 21 hari. Ini sama teman-teman, ini
tempat pakannya juga saya banyakkan. Kalau sudah umur 20 hari ke atas, 2 minggu ke atas, itu tempat pakan wajib dibanyakin. Jangan sampai ketelatan pakan, jangan sampai kurangan pakan kawan. Nah itu. Kalau saya itu penggunaan ketepok pisang itu dari nol, umur jangkrik 0 sampai panen tetap saya gunain terus kawan, karena daun pisang itu sangat bagus untuk pertumbuhan jangkrik dan kebutuhan pakan jangkrik itu wajib ini untuk daun pisang, ketepok pisang wajib. Nah ini ternak jangkrik saya. Nah sebagian saya tingkat teman-teman. Nah ini sudah sekian ya teman-teman video dari saya. Apalagi bila ada kesalahan kata atau videonya atau cara penyampaiannya kurang jelas, saya mohon maaf ya saya kawan-kawan.